Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat hari Senin ya. Semangat mencari rezeki, selamat bekerja semua ya hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rezekinya lancar semua. Oke teman-teman, ini ada yang request ya kemarin ya, akar bahar. Oke, saya buatkan kontennya teman-teman. Kebetulan saya ada stok akar bahar. Jadi di sini saya sudah stok akar bahar teman-teman. Ini akar bahar kipas es sisa satu ya, akar bahar kipas es sisa satu. Akar bahar lidi ungunya ini ada dua, akar bahar lidi ungu ini ada dua. Kemudian akar bahar lidi kuning teman-teman. Akar bahar lidi kuningnya ada tiga teman-teman. Akar bahar ini termasuk koral NPS teman-teman ya. Entah, sambil kursi dulu teman-teman, sambil kursi. Akar bahar sendiri ini termasuk koral NPS, no fotosintesis teman-teman ya. Jadi koral yang tidak berfotosintesis. Jadi dia tidak menciptakan makanannya sendiri dari fotosintesis. Jadi dia menciptakan makanannya, energinya itu dari makan mikroorganisme kecil dari ininya teman-teman, dari polipnya ya, dari polipnya atau dari bulunya. Kebetulan ini yang warna merah kan ini akar bahar lidi kuning. Dia basicnya tulangnya ini apa namanya warna merah, dia mekarnya bulunya warna kuning teman-teman ya. Kalau di laut ini dia sebenarnya makannya itu mikroorganisme kecil teman-teman ya. Jadi akar bahar ini gimana teman-teman ya, dikatakan koral susah itu koral susah emang, dikatakan koral menengah ya enggak juga teman-teman ya. Jadi akar bahar saya kategorikan koral agak susah teman-teman ya. Saya bilang agak susah kenapa, karena biasanya rata-rata akar bahar ini di akuariumnya orang-orang umurnya cuman 3 sampai 5 bulan saja terus merotol mati. Karena kenapa? Karena dia nggak dapat makanan teman-teman ya. Dan dia di direct feeding itu saya juga bingung teman-teman ya. Saya seumur-umur itu ya, direct feeding akar bahar itu gimana saya juga bingung teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa pakai roti vera ya, bisa pakai roti vera atau apa, karena dia ini tentakelnya ini bunganya ini teman-teman, polipnya ini kecil-kecil gitu. Nah, dia itu nangkap makanan dari situ teman-teman ya, nangkap makanan dari situ. Tapi dia nggak sensitif kayak LPS. Kalau nangkap makanan itu tentakelnya langsung menempel teman-teman. Kalau ini enggak teman-teman ya. Jadi ya gimana ya, ya gitulah teman. Jadi agak susah teman-teman ya. Biasanya akar bahar ini cuman buat pewarnaan aja atau variasi warna di akuarium ya. Tapi kalau ada yang bisa sampai umurnya tahunan, sampai dia tambah banyak tambah gede, itu berarti dia levelnya rivernya sudah expert teman-teman ya, sudah expert ya. Karena sekelas akar bahar bisa jadi tumbuh tambah gede atau tambah banyak, itu sangat expert sekali lah level rivernya ya. Kalau saya sendiri masih belum bisa teman-teman ya. Di akuarium sih masih tahan sekitar 3-4 bulan dia masih tahan. Tapi kalau udah lebih dari itu dia kondisinya kurang bagus teman-teman ya. Ini akar bahar yang ini sudah kondisinya sebulan, dia sudah adaptasi, mekarnya udah bagus. Kalau malam ini mekar semua teman-teman ya. Akar bahar ini terutama kalau malam dia mekar, karena akar bahar tidak terlalu membutuhkan cahaya yang tinggi ya di laut. Jadi karena dia tidak fotosintesis, jadi dia tidak membutuhkan cahaya yang tinggi. Tapi bukan berarti dia tidak membutuhkan cahaya teman-teman ya. Akar bahar tetap membutuhkan cahaya, tapi intensitasnya itu rendah. Untuk arus akar bahar di laut itu, arusnya itu saya sih kalau lihat di YouTube itu teman-teman ya, di laut-laut itu arusnya pelan ke arah sedang teman-teman ya. Jadi banyak apa namanya mikroorganisme kecil-kecil itu berenang di apa namanya di polipnya akar bahar ini teman-teman ya. Karena kalau arus kenceng kan dia pasti nggak bisa makan ya, susah ya. Mikroorganismenya itu pasti kena arus kencang dia nggak bisa dimakan. Jadi akar bahar ini kalau di lautnya asli arusnya itu pelan ke arah sedang teman-teman ya, dan lautnya lumayan agak di kedalaman teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya akar bahar ini lampu tidak terlalu membutuhkan, tapi wajib ada lampu
Kemudian kalau mekar dia dominannya kalau lampu setelah mati atau malam hari dia membutuhkan makanan hidup ya, mikroorganisme hidup, makanan kecil-kecil dia hidup, bisa pakai pitopangton. Untuk arusnya low to medium teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya akar bahar ya cakep lah, ini buat sela-sela variasi itu bagus, tapi bisa sampai awet 1 tahun itu cakep teman-teman, saya akui jempolan wis. Untuk harga sendiri akar bahar ini harganya cukup terjangkau ya, harganya 50.000. Ini akar bahar kuning 50.000. Ini akar bahar lidi ungu teman-teman ya. Tulangnya ungu, polipnya juga ungu, sama 50.000. Yang ini akar bahar kipas kecil sama teman-teman, harganya 50.000 teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman beli ke toko langsung yang kecil ini tak kasih murah ya. Kalau beli ke toko langsung, kalau nggak ke toko langsung tak kasih tetap harga sama 50.000. Dan untuk yang akar bahar kipas ini perawatannya lebih susah daripada akar bahar lidi teman-teman ya. Tingkatannya lebih susah ini, teman-teman. Yes teman-teman, mungkin sekian. Oh iya, untuk suhu akar bahar membutuhkan suhu yang lumayan dingin teman-teman ya. Suhunya kalau bisa di sekitaran angka 26-27 suhunya teman-teman ya. Untuk parameter air saya nggak begitu memahami parameter airnya gimana untuk NPS, karena saya masih belum belajar lebih lanjut ya untuk parameternya ya. Jadi saya hanya bisa jelaskan yang saya tahu saja biar nggak sesat. Ya wes teman-teman, mungkin sekian. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.